Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alidia Fitri Kusuma Wardani, Ali Nurdin Hidayat, dan Yunika Eka Putri akan menjelaskan mengenai proses pembuatan minyak kelapa sawit untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah Industri Sawit dengan dosen pengampu Bapak Edwin Permana STMT. Proses pembuatan minyak kelapa sawit. Pertama, pengumpulan dan perebusan buah kelapa sawit. Setelah melalui tahap ini, maka masuk ke tahap kedua, yaitu perotokan dan pemerasan daging buah kelapa sawit. Kemudian lanjut kepada tahap ketiga, yaitu penyaringan minyak kasar. Dan kemudian tahap keempat, yaitu pemisahan minyak dengan air, sampai pada akhirnya yaitu pemurnian minyak kelapa sawit. Tahap pertama, pengumpulan buah kelapa sawit. Pada tahap ini, kelapa sawit yang telah matang diambil dari pokoknya. Kemudian, proses pengambilan ini disebut dengan pengumpulan tandan buah segar atau TBS. Pemilihan buah segar sangat diperlukan untuk menciptakan minyak goreng dengan kualitas yang sangat baik. Pengangkutan buah ini menggunakan truk dan segera dibawa ke pabrik. Pengolahan kelapa sawit sebaiknya di pabrik dengan memakai mesin yang memiliki kekuatan pres yang besar dan baik. Hal ini agar minyak yang dihasilkan juga berkualitas baik. Saat TBS telah sampai di dalam pabrik, TBS kemudian ditimbang untuk dapat dilihat kepastian minyak yang akan dihasilkan rebusan kelapa sawit. Sesudah ditimbang, lalu buah ini direbus menggunakan uap panas dengan tekanan 2,2 hingga 3 kg per cm. Tahap selanjutnya yaitu perontokan buah kelapa sawit, di mana buah kelapa sawit yang dibawa ke dalam pabrik masih tertancap pada tangkainya. Oleh karena itu, buah harus dirontokkan dari tangkainya terlebih dahulu. Buah telah direbus menjadi lebih mudah untuk dirontokkan dari tangkainya. Cara perontokan buah dari tangkainya yaitu memakai metode banting. Setelah buah dirontokkan dari tangkainya, buah dimasukkan ke dalam mesin terser. Mesin ini berfungsi untuk memisahkan buah dari brondolannya. Proses memakai mesin terser ini membutuhkan waktu 2 kali pengolahan, yaitu agar buah benar-benar bersih dari tangkainya dan brondolnya. Hasil dari pengolahan ini adalah daging buah yang terlupas dan dapat dipres pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu pemisahan daging buah kelapa sawit. Sebelum buah diperas, terlebih dahulu harus melepaskan biji buah dari daging buah. Hal ini memakai tekanan uap bersuhu antara 80 hingga 90 derajat. Setelah buah telah terlepas dari bijinya, maka buah dimasukkan ke dalam mesin pengompres. Pada tahap ini membutuhkan tambahan panas sekitar 10 hingga 15% dari kapasitas mesin pengompres. Hasil akhir dari pengompresan ini adalah minyak kasar yang masih bercampur dengan daging buah dan ampas. Di sini saya akan membahas tentang proses penyaringan minyak kasar. Minyak yang dihasilkan oleh mesin pengompres adalah minyak yang kasar. Oleh karena itu, untuk menghasilkan minyak murni, minyak kasar ini harus disaring terlebih dahulu. Berikut ini ialah proses penyaringan minyak kasar. Pertama-tama, minyak kasar dimasukkan ke dalam crude oil tank. Di dalam wadah ini terdapat saringan pasir yang bertugas memisahkan ampas dan minyak. Kemudian, ampas yang terkumpul pada saringan akan diolah lagi karena masih mengandung minyak. Pada pengolahan ini digunakan mesin deprecator. Pada proses ini dibutuhkan air panas untuk mempermudah pengolahan ampas menjadi minyak. Karena memakai air, maka hasil yang keluar adalah air yang bercampur dengan minyak, sehingga diperlukan pemisahan minyak dengan air. Selanjutnya yaitu pemisahan minyak dengan air. Pada proses pemisahan ini harus urut dan sesuai dengan kadar minyak yang ada. Selain itu, harus sesuai dengan fase-fase minyak tersebut. Pada fase ringan, kandungannya adalah minyak, air, dan massa jenis. Minyak ditampung pada continuous setting tank. Lalu, kandungan minyak akan dibawa ke oil tank. Sedangkan fase berat berisi minyak, air, dan massa berat ditampung pada sludge tank, lalu dibawa ke sludge separator untuk dipisah minyak dan airnya. Hingga hasil akhir pada kedua proses ini adalah minyak yang kemudian dimurnikan.
menggunakan oil purifier untuk memisahkan minyak dengan air dan kotoran-kotoran halus yang masih ada di dalam minyak. Pemisahan minyak dilakukan dengan cara perbedaan berat jenis yang dimiliki minyak dan air. Selanjutnya, vacuum dryer digunakan untuk memisahkan air dengan minyak dengan cara penguapan hampa. Uap air yang terkandung dalam minyak akan terhisap pada tekanan atmosfer. Air akan menguap sebesar 0,25 sampai dengan 0,30%. Di bawah pelampung terdapat copper spindle untuk mengatur minyak yang disalurkan ke dalam bejana vacuum dryer. Hingga kehampaan dalam vacuum dryer tetap 76 cm Hg. Kemudian, melalui nozzle, minyak akan disemburkan ke dalam bejana sehingga penguapan air akan lebih sempurna. Untuk menjaga keseimbangan minyak masuk dan keluar dari bejana, digunakan float valve di bagian bawah bejana. Pada proses ini bertujuan untuk mendapatkan minyak dengan kandungan air 0,1%. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemurnian minyak. Minyak yang telah terpisah dengan air tidak 100% benar-benar terpisah. Hal ini membutuhkan proses pemurnian untuk benar-benar menghilangkan air di dalam minyak. Untuk dapat memurnikan minyak dibawa ke dalam vacuum dryer. Fungsi dari mesin ini yaitu untuk membuang air yang terkandung dalam minyak. Setelah melewati proses tersebut, minyak yang telah menjadi minyak bumi dimasukkan ke dalam oil storm tank untuk dibawa ke bagian pengemasan. Proses pemurnian minyak. Proses pemurnian minyak terdapat 3 metode, yaitu pertama, metode pengendapan atau settling, yaitu pemisahan minyak dengan air menggunakan perbedaan berat jenis. Kedua, metode pemisahan mekanikal dengan alat centrifugal, putaran tinggi dengan memutar minyak dasar sehingga bagian yang lebih berat akan terlempar jauh karena adanya gaya centrifugal. Ketiga, metode pengaruh biologis, yaitu pemecahan molekul-molekul minyak sebagai akibat dari proses fermentasi. Cara ini merupakan kelanjutan dari kedua cara sebelumnya dan dilakukan pada proses pemisahan di fat feed, yaitu sludge oil recovery. Sekian video dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.